Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan berbagai macam nikmat itu kita bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil lasyadid. Apabila kau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Sekali lagi, nikmat bukan hanya berupa materi, tapi segala nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah, wajib kita jaga dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Semoga dengan solawat yang kita baca menghantarkan kita menjadi umat yang diakui Rasulullah nanti di akhirat, sehingga kita mendapat syafaat di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam mentauhidkan Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping untuk memperbaiki akhlak manusia, juga untuk mengesakan dan mentauhidkan Allah. Rasulullah mentauhidkan Allah di Makkah selama 13 tahun, selebihnya di Madinah. Maka lebih banyak tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang semua kita mungkin hafal, bahkan anak-anak juga hafal ini. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu la syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Allah itu maha pecemburu. Allah tidak mau diduakan, apalagi ditigakan. Maka mentauhidkan Allah ini adalah salah satu kunci kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam. Kemudian ditambah dengan surah yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Nah, berbicara tentang meminta ini, para pemirsa, kita terkadang manusia suka meminta kepada selain Allah. Begitu kita kesusahan, kita ketergantungan kepada manusia, ketergantungan kepada pekerjaan, ketergantungan kepada segala sesuatu selain Allah. Tergantung hanya kepada Allah, baik dalam segala hal. Contoh, kita sakit saja, kita harus berikhtiar untuk berobat. Tapi ingat, Allah yang menyembuhkan. Maka ketergantungan atas segala asbab, ketergantungan dari kesembuhan itu adalah Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan yang lain. Obat itu hanya sekadar asbab, hanya sekadar jalan, tapi yang menyembuhkan Allah. Maka ketergantungan kepada Allah ini hukumnya wajib. Maka di samping kita mentauhidkan dan mengesakan Allah dan ketergantungan kepada Allah, jangan ketergantungan kepada yang lain, baik dalam segala sesuatu, apalagi rezeki. Rezeki itu kan kita sudah tahu bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan Allah. Azal, maut, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh ketergantungan selain kepada Allah. Nah, terkadang kita bekerja ini takut dipecat, boleh takut, tapi yang berlebihan jangan. Oleh karena itu sekali lagi, Allahus Samad. Hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita bergantung. Kita lanjutkan ayat ini pemirsa. Di ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Syirik hukumnya bagi kita yang mengatakan Allah itu punya anak, dosa, dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakkan. Laika mislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia.
sebagaimana walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, yang serupa dengan dia. Kalau ada kita membayangkan Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu bagian daripada syirik kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa kepada Allah. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana rupa dan bentuk Allah. Memang Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sholat, maka buatlah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, bayangkanlah seolah-olah Allah melihat kamu. Makna melihat di sini bukan berarti kita bayangkan Allah terduduk, berdiri, memperhatikan kita sholat. Bukan seperti itu. Tapi maknanya adalah supaya kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat ini, seolah-olah kita diperhatikan oleh Allah. Bagaimana contohnya kita lagi mengerjakan sesuatu, diperhatikan oleh pimpinan kita. Bukankah kita bekerja itu lebih fokus? Bukankah kita bekerja itu lebih baik? Begitu juga sholat. Kita seolah-olah diperhatikan Allah dalam keadaan sholat ini. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang baik ini pemirsa, di dalam surah Al-Ikhlas ini, mari pesan saya, pertama, jangan mensyarikatkan Allah. Allah itu maha pecemburu. Allah tidak mau diduakan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, jangan sekali-kali membayangkan bentuk Allah. Tidak akan terjangkau akal dan pikiran kita. Yang ketiga, memintalah kepada Allah. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum, pintalah kepadaku, niscaya aku akan beri. Ini makna daripada supaya kita ketergantungan kepada Allah. Beda dengan orang. Kalau kita minta kepada seseorang, kepada orang lain, sekali, dua kali, mungkin orang akan memberi. Tapi kalau sering-sering meminta kepada orang lain, mungkin orang akan bosan. Tapi Allah senang kita mengadu, kita merintih, kita bermohon kepada Allah. Allah malah senang. Terkadang orang diberi sakit, tujuannya supaya dia bermohon dan berdoa kepada Allah. Mungkin selama dia sehat, dia lupa berdoa kepada Allah. Itu bagian dari Allahus Samad. Allah tempat meminta dan tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, apalagi beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dan sebanding dengan Allah. Nah pemirsa, itulah sekelumit batasan surah Al-Ikhlas ini tadi. Tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Wabil khusus kepada diri saya sendiri. Semoga ceramah yang singkat ini dapat menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.